Dan masih bareng Wanda, nih ada yang mau Wanda bagi-bagikan buat pendengar setia sekalian ya. Biasanya apa nih yang dilakukan sama pendengar setia kalau lagi nunggu jawaban lamaran kerja? Mungkin ada banyak hal ya, tapi ini Wanda mau rekomendasiin nih 5 hal wajib yang dilakukan ketika kita menunggu jawaban dari lamaran kerja. Nah, yuk kita simak sama-sama. Pencari kerja pada umumnya melalui tahap-tahap rekrutmen untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan ya. Makanya nggak jarang tuh tahap yang harus dilalui itu memerlukan waktu yang cukup lama sampai akhirnya seseorang tersebut mendapatkan pekerjaan. Waktu yang lama dan proses yang cukup panjang itu bisa bikin seseorang merasa depresi ya. Untuk dapat melalui proses pencarian kerja tersebut tanpa depresi, yuk kita simak nih. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melamar ke banyak tempat. Melamar ke satu tempat saja dan menunggu jawaban dari tempat tersebut akan bikin kita sebagai pencari kerja yang merasa lebih cemas ya. Apalagi tuh kalau pada akhirnya kita harus nerima jawaban yang gak sesuai sama apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu ada baiknya nih para pencari kerja itu mengirimkan lamaran ke banyak tempat. Seenggaknya ya, para pencari kerja akan memiliki lebih banyak pilihan tempat kerja tuh. Serta proses lamaran sampai wawancara yang telah dilakukan di tempat sebelumnya akan menambah kemampuan dan pengalaman untuk melalui proses penerimaan kerja yang selanjutnya. Jadi jangan sampai ke satu tempat aja ya. Kalau bisa kita masukin tuh lamaran kita ke banyak tempat biar nunggunya itu nggak terlalu nggak terlalu stres banget ya, nggak terlalu stres banget, nggak terlalu depresi banget. Jadi kita bisa kalau ini emang gagal kita tunggu yang selanjutnya, lagi gitu ya. Kita jadi melamar ke banyak tempat tuh. Selain kita jadi nggak terlalu stres, kita juga jadi punya banyak tuh kemungkinan untuk diterima ya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kualitas CV. Para recruiter atau petugas yang melakukan rekrutmen pekerja baru itu mungkin menerima puluhan bahkan ratusan berkas lamaran kerja ya. Salah satu alat seleksi awal untuk melihat kualitas pelamar dan mencocokkan pelamar dengan kebutuhan perusahaan atau tempat kerja ialah daftar riwayat hidup atau CV. Nah, CV ini kurikulum vitae ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting nih bagi pencari kerja untuk menunjukkan kualitas diri yang lebih baik dari pelamar lain melalui CV yang dikirim. Sebaiknya para pencari kerja terus meningkatkan isi CV ya agar terlihat semakin meyakinkan. Kita bisa tuh nambah isi CV tersebut misalnya nih ya dengan ikut kursus atau kelas tertentu, menerbitkan karya tulis di ID in Times atau mengikuti kegiatan relawan. Nah, itu hal-hal yang sekiranya mungkin pendengar setia sekalian gak kepikiran ya untuk nginput itu di CV, tapi itu tadi udah Wanda sebutin kok dan boleh banget ya dimasukin, dan itu bisa jadi nilai plus juga tuh buat kita ketika kita diseleksi CV-nya ya. Selanjutnya kalau tadi kita udah meningkatkan kualitas CV, hal lain yang bisa kita lakukan ketika menunggu jawaban dari lamaran pekerjaan adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ada kalanya ya pencari kerja itu merasa banget kehilangan kepercayaan diri gitu kalau tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Iya, padahal merasa percaya diri adalah hal yang sangat penting ya saat kita melamar pekerjaan gitu. Untuk tetap merasa percaya diri, ada baiknya para pencari kerja melakukan hal yang membuat produktif. Nah, para pencari kerja dapat melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan yang sebelumnya nggak bisa dilakukan karena keterbatasan waktu gitu. Misalnya ya, ada orang yang suka gambar. Nah, dapat menggambar dan menjual karya gambar tersebut sebagai NFT. Nah, kayak yang akhir-akhir ini lagi viral ya, siapa tuh yang jual foto yang akhirnya laku berapa ratus juta gitu. Nah, NFT ini sebenarnya tempat para seniman tadi ya yang suka gambar, yang suka desain untuk jual produk mereka di sana ya. Jadi ini jadi hal yang tepat banget nih. Para pencari kerja, buat kalian yang lagi nunggu jawaban kerja juga bisa nih jual kopi atau kue buatan kalian. Dan selain itu,
Kalian juga bisa berolahraga kalau selama ini emang gak punya waktu untuk berolahraga ya. Siapa tahu dengan lebih sehat, para pencari kerja ini memiliki energi ekstra untuk mengikuti proses lamaran kerja. Jadi bisa lebih optimal tuh ya untuk mengikuti serangkaian seleksi untuk menerima pekerjaan tadi ya. Bagi para pencari kerja yang menyukai bisnis, yuk kita bisa tuh bikin toko untuk mengembangkan suatu brand. Nah, bisa jadi usaha sampingan juga ya. Pokoknya banyak deh yang bisa kita lakukan, tapi yang paling awal yang emang yang harus kita tanamkan gitu ya dalam diri sendiri adalah ningkatin rasa percaya diri. Karena kalau dari awal itu udah nggak percaya sama diri sendiri, wah kedepannya bakal susah ya. Kalau tadi kita udah bahas nih tentang rasa percaya diri ya, itu tadi hal yang datang dari diri sendiri. Selanjutnya tentang interaksi nih. Hal yang bisa kita lakukan ketika nunggu jawaban ketika menerima lamaran adalah membuka diri dengan bersosialisasi. Nah, siapa nih yang barangkali jadi takut ketika belum dapat pekerjaan, jadi takut tuh untuk berteman, untuk bersosialisasi sama teman-teman yang lainnya. Jangan gitu ya. Nih, seorang sahabat pernah bilang bahwa rezeki itu bisa datang dari orang yang kita temui, termasuk rezeki pekerjaan. Hal yang sangat baik untuk tetap bersosialisasi dengan keluarga dan sahabat. Kita juga dapat mengunjungi tempat yang bikin kita bisa bertemu dengan orang baru. Hal tersebut bisa bikin para pencari kerja itu mendapatkan informasi tentang lowongan kerja ya. Bahkan bisa aja nih para pencari kerja mendapat tawaran pekerjaan dari kenalan tersebut. Jadi jangan malah minder ya, jangan malah malu gitu. Diperluas aja relasinya. Terus kalau emang ada waktu luang dan emang ada waktu untuk ngobrol, berbagi, itu bisa banget ya. Pokoknya jangan mengurung diri, usahakan tetap bersosialisasi karena siapa yang tahu ya, bisa jadi rezeki kita datang dari mereka teman-teman kita ya. Jadi jangan sampai nggak percaya diri dan menutup diri sendiri dan ngurung aja gitu di rumah ya. Nah, selanjutnya adalah yang pasti, yang utama dan pasti adalah tetap berdoa. Nih, Billy Sunday itu pernah bilang, if you are a stranger to prayer, you are a stranger to the greatest source of power known to human being. Yang mana poinnya itu dia bilang nih, doa itu adalah sumber kekuatan bagi manusia. Doa itu juga akan menguatkan kita dalam proses mencari apa yang kita inginkan. Begitu pula doa yang dilakukan itu terus-menerus adalah hal yang baik. Bosman Mardigu itu pernah tuh nulis tentang doa ya. Dia berkata dalam membuat sebuah permohonan, kita tuh nggak boleh membatalkan doa kita dengan keraguan kita ya. Kalau dulu kita berdoa tuh pengen ada uang 1 miliar di rekening saya, tapi pikiran saya berkata tuh dari mana uang tersebut ya? Apakah mungkin saya mendapatkannya? Terus kita berpikir nih kalau kita itu ragu dan kita membatalkan permohonan tersebut, maka doa permohonan tersebut harus diulang terus-menerus dengan penuh keyakinan. Tenang aja, Tuhan itu maha mempunyai segalanya ya. Tuhan itu maha sempurna pokoknya. Jadi kalau mau minta sesuatu itu minta aja ya. Jangan sampai ragu gitu. Jangan sampai ini kayaknya nggak logis deh, jangan minta segini deh gitu ya. Mungkin kalau di dalam duniawi itu bisa, tapi kalau udah hubungannya ke Tuhan, tenang aja. Tuhan itu serba bisa kok ya. Apapun yang mungkin terlihatnya nggak logis gitu buat manusia, tapi buat Tuhan mungkin aja kok. Karena semua hal itu nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan ya. Jadi kalau emang mau doa, langsung aja doa. Yang kalau emang doanya gede, doanya emang besar, doa aja ya. Yang penting itu adalah keyakinan dan terus menerus gitu ya, continue. Itu kuncinya. Emang nunggu jawaban atas lamaran kerja itu hal yang dapat bikin seseorang merasa depresi ya. Tapi melakukan 5 hal yang mungkin udah Wanda sebutkan tadi, itu dapat mengurangi rasa depresi dan meningkatkan nilai jual diri di hadapan para perekrut pekerjaan. Gimana nih, yakin? Masih mau diam dan nunggu aja di rumah? Jangan sampai ya, masih banyak kok hal yang bisa kita lakukan ya. Walaupun emang nyari kerja itu susah-susah gampang. Kalau diibaratkan sih sama kayak nyari pasangan ya, agak susah-susah gampang gitu. Kadang udah ketemu yang cocok tapi terus nggak
ternyata nggak sebaik dan nggak secocok yang kita kira. Lama, emang awalnya perjalanannya lama banget ya, sampai ketemu orang yang cocok, terus kenalan, terus mencoba adaptasi sama orang baru ya. Itu emang perjalanan yang nggak gampang gitu.